Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Morinaga, Le Mineral. Marsikal Pertama TNI Bonang Batuaji menyatakan akan menindak tegas anggotanya dan berkomitmen untuk menanggung sepenuhnya biaya perawatan terhadap korban penembakan oknum anggota TNI Angkatan Udara. Sebelumnya, korban yang merupakan pemulung ini tengah mencari kardus dan botol air mineral bekas di kompleks rumah dinas TNI Angkatan Udara di Kabupaten Palu, Sulawesi Tengah. Sadis, seorang penagih utang ditemukan tewas dibakar di tempat pembakaran sampah di daerah Gugua, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Sebelumnya, korban berjenis kelamin wanita ini sempat dinyatakan hilang selama seminggu oleh pihak keluarga. Tak disangka, pelakunya sepasang suami istri yang merupakan nasabah korban. Sejumlah nama mulai muncul dan didukung secara terbuka untuk maju di pemilihan gubernur Sumatera Utara. Sebut saja Bobi Nasution dan Edi Rahmayadi. Bobi sudah menerima dukungan dari 7 partai politik. Sementara itu, mantan Gubernur Sumut 2018-2023 Edi Rahmayadi masih menanti arah dukungan PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera. Di atas kertas, koalisi super besar yang mendukung Bobi dinilai akan mendominasi pertarungan politik di Sumatera Utara. Namun, PDI Perjuangan dan PKS tentu tidak akan menyerah begitu saja. Saksikan pembahasannya secara lengkap di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, Apa Kabar Indonesia Malam menemani istirahat malam hari Anda. Saya Cica Anissa dan rekan saya Agita Malika. Malam hari ini pemirsa, mengenai Pilgub Sumatera Utara menarik untuk kita bahas. Yang paling penting adalah siapa nih kandidat yang punya kans besar diusung oleh partai politik. 2 nama saat ini sudah mengerucut, Bobi bahkan juga Edi Rahmayadi. Ibarat kata bahwa Bobi sudah mengantongi nama-nama parpol yang mengusung dirinya, sementara Edi Rahmayadi kalah jumlah. Koalisi gajah versi semut. Tapi kita akan lihat bagaimana kemudian peluang Bobi di Pilgub Sumut. Itu bahasan di Apa Kabar Indonesia Malam. Agita, ada apa? Ya, selain itu kita juga tentunya akan menginformasikan kepada Anda pemirsa bagaimana persiapan dari Komisi Pemilihan Umum dalam rangka untuk menggelar Pilkada serentak. Dan juga sejumlah informasi lainnya di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Pemirsa, kita ke informasi yang pertama. Rapat paripurna ke-12 Dewan Pimpinan Daerah DPD masa sidang 5 2023-2024 diwarnai hujan interupsi dari sejumlah senator kepada Ketua DPD Lanyala Mataliti. Setuju. Jangan dulu. Belum selesai. Setuju. Tunggu. Kejadian berawal saat Ketua DPD Lanyala hendak menyampaikan penyempurnaan tata tertib DPD RI, hasil kerja Pansus dan tim kerja. Ia juga hendak menyampaikan laporan hasil kerja pimpinan DPD RI dalam rapat paripurna tersebut. Namun, interupsi demi interupsi mulai muncul saat Lanyala mulai membacakan laporan dan draft tata tertib. Senator asal Papua Barat, Philip Waf-A, mempermasalahkan soal tata tertib. Philip meminta Lanyala untuk memberikan penjelasan. Paripurna berlangsung tidak kondusif. Bahkan para senator maju ke mimbar, menghampiri meja pimpinan, berebut palu sidang agar tidak disahkan draft tata tertib. Bahkan ada senator yang mengambil alih mikrofon. Pengamanan dalam Pamdal DPD ini langsung juga membentengi meja pimpinan hingga kericuhan bisa dilerai.
Jangan kita memperjuangkan sesuatu yang baik dengan cara yang tidak baik. Polair Baharkam Polri menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat penampungan ratusan ribu benih baby lobster di kawasan Kabupaten Tangerang yang diduga akan dijual ke luar negeri. Dari dalam rumah, polisi menemukan 17 box styrofoam yang berisi 2 jenis baby lobster mutiara dan baby lobster pasir dengan jumlah total sebanyak 104.000 lebih yang diduga akan dijual ke luar negeri. Polisi juga mengamankan 9 orang pemirsa yang tentunya bertugas sebagai pengemas baby lobster ini dan juga menyita ada 3 buah tabung oksigen. Ya, di mana semuanya disimpan dalam koper untuk mengelabui petugas dan telepon genggam juga disita oleh petugas. Polisi masih terus melakukan pengembangan atas kasus ini pemirsa. Ya, adapun kerugian negara ditaksir mencapai 22 miliar rupiah. Dit Polair Baharkam Polri bekerja sama dengan Dirjen KKP akan melakukan pelepasan baby lobster yang disita dari hasil penggerebekan tersebut. Kita ke informasi lain pemirsa, usai permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan dikabulkan Pengadilan Negeri Bandung, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal, mengajukan peninjauan kembali, tentunya di Pengadilan Negeri Cirebon. Menanggapi hal tersebut, Peggy Setiawan siap memberikan kesaksian jika perkara Saka Tatal berkaitan dengan dirinya. Setelah Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan pra-peradilan Peggy Setiawan, kini mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal, dalam waktu dekat akan menjalani sidang peninjauan kembali atau PK. Menanggapi sidang peninjauan kembali Saka Tatal yang dijadwalkan digelar pada Rabu 24 Juli mendatang di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Peggy Setiawan mengatakan jika perkara Saka Tatal tentunya ada kaitan dengan dirinya. Maka Peggy siap jika diminta untuk memberikan kesaksian. Hingga saat ini Peggy Setiawan telah bebas dan juga kembali bisa bertemu keluarga kecilnya di rumah sederhananya usai menjalani masa di tahanan selama 49 hari. Jika memang dibutuhkan, saya insya Allah bersedia. Namun kan karena nggak ada terkaitan sama saya sih ya saya serahkan kepada kuasa hukum gitu. Berarti akan. Iya, jika dibutuhkan, insya Allah siap. Pemirsa, LBH Medan bersama dengan KKJ lapor kasus pembakaran rumah jurnalis Tribrata TV ke Puspom AD. LBH Medan bersama dengan Komite Keselamatan Jurnalis mendampingi anak korban Riko Sampurna Pasaribu, jurnalis Tribrata bernama Eva Meliani Pasaribu, mendatangi Puspom AD di Gambir, Jakarta Pusat. Ya, kedatangannya guna membuat laporan secara resmi terkait kasus pembakaran rumah jurnalis Tribrata TV di mana ada dugaan tindak pidana pembunuhan berencana yang melibatkan anggota TNI. Ya, pelapor yaitu anak korban Eva Meliani Pasaribu melalui kuasa hukumnya Irfan Saputra mengakui kedatangannya di Puspom TNI AD untuk mencari keadilan terkait 4 keluarganya, yakni ayah, ibu, dan adiknya yang menjadi korban pembunuhan dengan cara dibakar. Bukti apa aja Bang dibawa dari Baik, adapun bukti yang dibawa kemari yang pertama adalah bukti pemberitaan yang diberitakan oleh almarhum Sampurna Pasaribu. Terus adanya bukti percakapan kalau almarhum Pasaribu itu sempat meminta perlindungan kepada pihak kepolisian, yaitu Kasatlanskrim Polres Tanah begitu. Ada juga percakapan kalau tentang adanya telepon beberapa kali dari yang
kita laporkan ini tergugahnya itu yang terlibat dengan anggota TNI itu kepada Pimretnya untuk melakukan take down pemerintahan yang sebelumnya dilakukan. Ada 3 kali telepon, nggak diangkat, terus dibalas, tolong untuk dihapuskan, kira-kira begitu di percakapan itu dari Pimret. Pemirsa, setelah 2 hari terkendala cuaca, tim SAR gabungan berhasil evakuasi 2 jenazah dari lokasi longsor. Jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Gorontalo untuk dilakukan identifikasi. Di hari ke-6 proses pencarian korban longsor Desa Tulabolo Timur, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, berhasil evakuasi 2 jenazah korban longsor. Polda Gorontalo juga melakukan identifikasi. Sebelumnya 2 hari kemarin, evakuasi terkendala cuaca ekstrim akibat curah hujan yang cukup tinggi. Hingga saat ini data yang masuk di posko induk, korban meninggal dunia sebanyak 23 orang, 83 orang selamat dan 22 orang dinyatakan hilang. Kita akan mengupdate situasi terkini bersama dengan Kepala Kantor SAR Gorontalo. Sudah bergabung bersama kami Bapak Herianto. Pak Herianto, selamat malam. Selamat malam Pak Herianto. Halo. Ya. Selamat malam. Ya, Pak Herianto, sampai sejauh ini ada berapa Pak total korban meninggal dunia dan juga yang masih dinyatakan hilang Pak? Baik, sampai saat ini korban yang meninggal dunia adalah 26 orang dan dinyatakan hilang sebanyak 17 orang. Baik, bagaimana kemudian dengan perkembangan terbaru proses pencarian sejauh ini Pak? Ini sudah berhari-hari, seperti apa Pak perkembangannya? Baik, untuk proses pencarian memang 2 hari kemarin kita tidak melaksanakan pencarian karena terkendala dengan cuaca hujan yang intensitasnya sangat tinggi, dan hari ini alhamdulillah cuaca sangat mendukung sehingga tim SAR gabungan melaksanakan pencarian, dan tadi pagi sudah dievakuasi sebanyak 3 korban, yaitu dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Baik. Pak Herianto, ada dapat bantuan tambahan alat berat untuk proses evakuasi sekiranya cukupkah Pak? Bahkan juga untuk pencarian dari atas Pak, ini seperti apa Pak? Baik, untuk bantuan alat berat memang kami dibantu alat berat 1, tapi itu memang cukup membantu kami dalam melaksanakan pencarian, dan selain alat berat kami melakukan pencarian dengan secara manual. Memang untuk alat berat 1 memang masih kurang cukup, tapi itu sudah maksimal dilakukan oleh pihak Polda maupun Pemda setempat untuk menggerakkan alat berat di lokasi tersebut. Baik. Pak Herianto, ini di luar proses pencarian yang masih terus berlangsung, informasinya Kota Gorontalo sendiri dilanda banjir, Pak. Seperti apa kemudian dampak dan juga situasi terkini akibat banjir? Memang saat ini kemarin dengan curah hujan yang cukup tinggi, sehingga banjir di hampir seluruh kota maupun kabupaten di Gorontalo tergenang banjir, dan sampai saat ini masih tergenang banjir terutama di kota Gorontalo, dan tim kami masih standby untuk melaksanakan evakuasi terhadap korban yang terdampak banjir. Baik, ada berapa warga Pak terdampak banjir? Dan apakah benar bahwa semuanya ini dievakuasi di Kota Gorontalo karena memang itu yang paling memungkinkan, Pak?
Untuk luasan banjir yang lebih jelas, yang lebih tahu mungkin nanti ditanyakan ke pihak BPBD yang lebih tahu persis berapa dampak atau luas yang terdampak akibat banjir tersebut. Baik, untuk proses pencarian khususnya di Suwawa, Pak, apakah besok ini adalah hari terakhir pencarian atau masa pencarian ini akan diperpanjang sampai kapan, Pak? Baik, besok memang hari terakhir pencarian dan tidak akan dilakukan perpanjangan sesuai dengan hasil rapat tadi dengan Gubernur dan Forkopimda di Provinsi Gorontalo bahwa tidak akan dilaksanakan perpanjangan terkait pencarian korban tersebut dan pihak Pemda Kabupaten Bone Bolango tidak mengeluarkan masa tanggap darurat. Apa yang menjadi pertimbangan keputusan itu, Pak Herianto? Baik, yang menjadi pertimbangan karena di alasannya daripada pihak pemerintah setempat terkait dengan data korban, terutama korban-korban ini adalah bukan warga di daerah Bone Bolango, tetapi ada korban-korban ini yang banyak juga antara lintas provinsi ataupun kabupaten kota. Artinya kan masih ada belasan orang yang dinyatakan hilang juga, Pak. Jadi seperti apa kemudian untuk memaksimalkan pencarian khususnya di Suwawa sendiri supaya bisa ditemukan seluruhnya? Baik, apabila setelah dilakukan penutupan besok dan apabila ada laporan dari pihak keluarga atau masyarakat yang melihat korban yang tertimbun longsor tersebut, maka dari pihak Pemda akan menyampaikan ke kami untuk melakukan pencarian dan evakuasi korban, dan di posko induk nanti akan dibangun juga posko pengaduan dari pihak keluarga dan dibangun oleh pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Baik, kita harapkan proses pencarian ini bisa membuahkan hasil dan seluruh korban yang hilang bisa segera ditemukan. Terima kasih sekali lagi Pak Herianto sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam, Pak. Iya, benar sekali pemirsa, sesaat lagi kami akan kembali dengan informasi Pusat Data Nasional disorot usai dibobol peretas menggunakan virus ransomware di mana sejumlah layanan publik dibuat kalang kabut. Informasinya usai jeda berikut. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaesang Pangarep, makin gencar sambangi Ketua Umum Partai Politik. Ya, kurang dari sepekan, Kaesang bertemu dengan dua pimpinan parpol sekaligus, Partai Keadilan Sejahtera dan Golkar. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep belakangan ini kian gencar melakukan safari politik ke sejumlah partai. Dalam sepekan, Kaesang Pangarep menyambangi Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Saiku dan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Kehadiran putra bungsu Presiden Joko Widodo itu disambut hangat keduanya jelang kontestasi Pilkada 2024. Dalam pertemuan di kantor DPP Partai Golkar Slipi Jakarta Barat Kamis kemarin, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyatakan Golkar siap menawarkan kader internalnya, yaitu Yusuf Hamka atau Babah Alun, bila Kaesang memutuskan maju di Pilkada Jakarta. Erlangga menjelaskan Jakarta memiliki tantangan besar di bidang infrastruktur. Namun Kaesang justru menyebut sosok Ridwan Kamil yang merupakan kader Golkar yang bisa menyaingi elektabilitas Anies Baswedan saat ini dalam Pilkada Jakarta. Ia pun menyadari dirinya juga termasuk dalam daftar kandidat yang teratas secara survei. Meski begitu, Kaesang mengatakan perkembangan politik di Jakarta sangat dinamis dan segalanya masih bisa terjadi menjelang pendaftaran Pilkada Agustus mendatang. Khusus untuk Jakarta,
Partai Golkar tentu melihat tantangan Jakarta itu besar sekali, termasuk tentunya kita ingin Jakarta ini salah satu kota dengan penduduk 10 juta, itu harus kita bisa mengalahkan Thailand, Bangkok, untuk mengatasi kemacetan. Sehingga tantangan utama Jakarta adalah infrastruktur. Nah, untuk mendukung tadi Mas Ketum, Mas Kaisang, seandainya beliau memilih Jakarta, saya siapkan kader Partai Golkar yang sudah memalang melintang di infrastruktur, yaitu Babah Alun. Mana Babah Alun? Jadi itu pembahasan-pembahasan, kita banyak punya waktu, tidak terburu-buru, kita akan berbasis ilmiah kepada survei. Dan tentu kita juga harus bicara dengan Koalisi Indonesia Maju. Masih banyak waktu, sebenarnya masih 49 hari lagi. Dan kalau kita lihat di survei, emang Pak Anies ini sekarang yang paling tinggi. Tapi saya rasa Golkar juga punya jagoan. Pak Ketum, ada Pak Ridwan Kamil. Mungkin kalau Pak Ridwan Kamil sudah bosan di Jawa Barat, mungkin bisa mencari tantangan baru Pak di DKI Jakarta. Tapi balik lagi, ini kan politik sangat dinamis, khususnya di Jakarta. Jadi kita tunggu aja sampai nanti akhir pendaftaran di 29 Agustus. Elektabilitas saya tinggi. Ya emang bagus pasti elektabilitas saya. Sebelumnya dalam pertemuan dengan Partai Keadilan Sejahtera beberapa waktu lalu, Kaisang menyinggung soal bakal calon gubernur Jakarta yang seharusnya diusung PKS. Menurut putra bungsu Presiden Jokowi ini sebagai pemenang pemilu legislatif di Jakarta, PKS seharusnya mengusung kader sendiri untuk maju. Kaisang bahkan menyebut nama Ahmad Saiku yang menurutnya lebih layak diusung sebagai bakal calon gubernur ketimbang Anies Baswedan. Tapi ya, ini menurut saya pribadi ya Pak, Presiden PKS ini sebagai pemenang pemilu di Jakarta punya 18 kursi. Saya rasa sebenarnya nih Pak, Presiden PKS ini harusnya menjadi gubernur. Masuk tuh Pak. Sebagai pemenang di Jakarta, saya rasa jauh lebih elok kalau ini mengusung gubernur. Iya. Pengamat politik Adi Prayitno meyakini gencarnya Kaisang bersilaturahmi politik memiliki beberapa tujuan. Tak hanya bermaksud menjaga hubungan yang telah terjalin baik dengan partai-partai politik lain, kunjungan Kaisang ke parpol-parpol pun sebagai upaya untuk mengkapitalisasi dan memenangkan Jakarta. Saya membaca Kaisang ini yang paling dominan, yaitu sosoknya yang soal kemungkinan akan maju dalam Pilgub Jakarta. Jadi ketika datang ke PKS, kemudian datang ke Golkar, sebentar lagi mungkin akan bertemu dengan Puan Maharani yang bagian dari representasi politik dari PDIP, ini tentu sebagai upaya pemantapan Kaisang sebenarnya menjaring komunikasi politik dengan begitu banyak partai politik, tentu sebagai upaya bagaimana Kaisang nantinya kalau memang berkesempatan maju dalam Pilgub, tentu harapan terbesarnya partai-partai yang akan diajak komunikasi ini punya kesempatan untuk berkoalisi bersama. Karena apapun judulnya, dibandingkan dengan ketua umum partai yang lain, saya kira Kaisanglah the one and only yang saya kira memang memiliki penetrasi dan agresivitas politik yang belakangan cukup intensif pergerakan politiknya. Itu artinya kalau Kaisang memang punya kesempatan dan punya tiket maju dalam Jakarta, sepertinya memang ingin merangkul dari begitu banyak eksponen dan komponen-komponen politik sebagai upaya untuk mengkapitalisasi dan memenangkan pertarungan di Jakarta. Kalau Kaisang ini apakah maju atau tidak di Pilgub Jakarta, saya kira faktornya ada 3 hal. Pertama, sangat tergantung bagaimana partai-partai yang ada di KIM, tergantung Golkar, tergantung Gerindra, tergantung Demokrat, dan tergantung PAN. Ya, itu nggak bisa dibantah. Yang kedua tentu sangat tergantung Jokowi, dan yang ketiga sangat tergantung bagaimana restu Pak Prabowo. Jadi 3 variabel ini yang saya kira menjadi faktor kunci apakah nantinya Kaisang itu akan maju di Jakarta ataupun tidak.
Setelah menyambangi beberapa partai politik, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep juga berencana melakukan safari politik ke PDI Perjuangan. Kaesang mengklaim Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani telah membuka pintu komunikasi dengan PSI menjelang perhelatan pilkada. Saya ucapkan terima kasih sekali buat Mbak Puan karena sudah terbuka dengan kami untuk saling berkomunikasi. Insya Allah dalam waktu dekat secepatnya saya akan berkomunikasi dengan Mbak Puan. Apakah mungkin ada rencana Mas Kaesang akan datang ke PDIP, Mbak? Terima kasih. Untuk Jawa Tengah, untuk maju di Pilgub Jawa Tengah itu butuh kursi 20 kursi untuk maju 20 kursi. Sampai hari ini kan belum tahu apakah sudah cukup atau belum. Jadi akan bersama siapa dan siapa ya monggo saja. Tapi harus mencukupi kursi yang memang menjadi persyaratan. Kemudian bersilaturahmi itu menurut saya penting dan sebaiknya memang dilakukan. Jadi ya harus silaturahmi. Benarkah manuver politik Kaesang dengan mengunjungi sejumlah partai politik sekaligus menjajal rencananya untuk maju di Pilkada Jakarta? Akankah Kaesang menetapkan pilihannya untuk bertarung di Pilkada Jakarta? Atau masih menunggu dinamisnya politik di detik-detik terakhir? Sesaat lagi pemirsa, apa kabar Indonesia Malam akan hadir bersama Caca Anissa untuk berdialog dengan sejumlah narasumber. Benar sekali Agita dan juga pemirsa, saat lagi mari kita bahas mengenai Pilgub Sumut dan bagaimana kemudian peluang Bobi pemirsa dalam kontestasi orang nomor 1 di Sumatera Utara. Mengingat Bobi ini begitu diusung oleh banyak partai politik. Usai jeda berikut. Jelang pilkada serentak pada November mendatang, sejumlah daerah mulai bergeliat menunjukkan dinamika politiknya dalam mendukung tokoh-tokoh yang akan maju sebagai kepala daerah. Salah satunya di Sumatera Utara. Sejumlah nama mulai muncul dan didukung secara terbuka oleh sejumlah partai politik. Sebut saja Bobi Nasution dan Edi Rahmayadi. Bobi yang merupakan wali kota Medan ini sudah menerima dukungan dari 7 partai politik, yaitu Gerindra, Golkar, PAN, Nasdem, Demokrat, P3, dan terakhir PKB. Koalisi super besar ini sepakat mengusung suami Kahiyang Ayu, meski perlu menentukan siapa yang bakal menjadi calon wakil gubernurnya. Di lain sisi, tersisa PDI Perjuangan dan PKS pemilik kursi di DPR RI yang belum menentukan sikap dan mengumbar calonnya untuk berlaga di Sumatera Utara. Termasuk menentukan pilihan apakah akan mendukung Edi Rahmayadi, mantan Gubernur Sumatera Utara 2018-2023, atau memilih calon lain. Di atas kertas, koalisi super besar yang mendukung Bobi dinilai akan mendominasi pertarungan politik di Sumatera Utara. Namun, PDI Perjuangan dan PKS tentu tidak akan menyerah begitu saja. Lalu, akankah kedua partai ini berkoalisi demi menghindari Bobi melawan kota kosong? Benarkah koalisi super besar akan solid mendukung Bobi hingga pendaftaran di bulan Agustus mendatang? Atau jangan-jangan rebutan kursi orang nomor 2 sebagai pendamping Bobi yang akan menjadi faktor koalisi terpecah? Baru saja kemarin pemirsa, saya pulang dari kota kelahiran saya, Medan, Sumatera Utara. Memang sudah terasa ya bagaimana kemudian sosok yang digadang-gadang akan maju dalam Pilgub Sumut
Bahkan dalam acara yang saya datangi, saya berjumpa dari beberapa orang diantaranya. Sebut saja Bobi, ada Ijek juga, tapi memang tidak bertemu dengan Edi Rahmayadi. Terkhusus kita akan bahas mengenai Bobi. Wah, ini mantu dari Presiden Joko Widodo tampaknya sedang di atas angin karena didukung oleh 7 partai politik. Seberapa besar kansnya maju dalam Pilgub Sumatera Utara pemirsa? Dan bagaimana dengan penantang pemirsa? Masih ada nama Edi Rahmayadi dan kemungkinan akan diusung oleh 2 partai politik. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Dan narasumber saya sudah hadir di studio TV One dan pastinya akan menambah semarak dari pembahasan kita malam hari ini. Bang Kodari, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Horas. Ya, Horas. Dan juga ada Bang Saleh Daulay di sini mewakili PAN. Pemirsa, saya mau sapa juga narasumber saya lewat sambungan Zoom. Ini mudah-mudahan sudah tersambung ya, mulai dari jubir PDIP di sini Bang Ciko Hakim. Bahkan juga saya mau sapa Mas Iqbal yang merupakan jubir dari PKS. Selamat malam. Assalamualaikum Bapak-bapak. Ya, saya mau lihat dulu nih tampilannya ya. Selamat malam Mas Ciko dan juga Mas Iqbal. Saya sudah melihat di sini. Oke, Horas. Sekarang saya mungkin ingin bahas Bobi terlebih dahulu karena memang PAN salah satu partai yang pengusung. Nah, kira-kira bagaimana ini? Kayaknya ini koalisinya besar sekali ya, gajah ini ya. Ini bagaimana? Jadi Partai Amanat Nasional itu adalah partai yang pertama sekali mendorong supaya Bobi maju jadi calon gubernur. Bahkan sebelum ada geliat untuk pilkada sekarang. Jadi waktu itu Bang Zul, Ketua Umum, saya ikut mendampingi ke Medan. Waktu itu kita memang disampaikan Bang Zul, kamu siap-siap untuk maju di provinsi. Dan Bang Zul kasih informasi bahwa PAN akan total ikut mendukung Bobi untuk maju di pilkada Sumatera Utara. Lalu setelah itu muncullah kan partai-partai lain, katakan misalnya muncul Golkar dan seterusnya, dengan terakhir saya dengar PKB kan ikut juga mendukung. Nah, artinya apa? Artinya bagi PAN itu mendukung Bobi itu memang sudah sejak awal. Bahkan waktu dulu maju jadi calon wali kota Medan itu PAN sudah ikut. Jadi artinya ini bukan ujuk-ujuk sekarang tiba-tiba kita mendorong Bobi maju di sana, enggak. Dan kita melihat bahwa kinerja dari saudara Bobi sebagai tokoh pemimpin muda ini juga cukup bagus ya di kota Medan, dan sekarang itu layak untuk didorong lagi untuk melanjutkan pengabdiannya di tingkat provinsi. Bukan karena putra presiden, bantu presiden. Saya kira kalau PAN itu kan bahkan baru-baru kami gabung di pemerintahan saja sudah memang mendukung. Bahkan sebelum dia jadi wali kota kita sudah dukung dia di calon wali kota. Dan saya tahu persis ya ketika saudara Bobi dulu datang ke Jakarta ketemu ketua umum untuk minta supaya didorong untuk maju jadi calon wali kota, itu kita ikuti semua prosesnya. Jadi Bobi ini saya kira termasuk ya sekali lagi pemimpin yang saya kira mau bekerja. Dan hasilnya kita lihat ya, kalau misalnya sekarang kan kandidat yang ada itu untuk sementara hanya ada 2 ya yang muncul nih sekarang, yaitu saudara Bobi dan Pak Edi Rahmayadi. Nah, kalau kita lihat yang 2 ini untuk sampai sekarang ini PAN masih tetap untuk konsisten mendukung Bobi Nasution. Mas Iqbal, saya juga nggak ngerti ya dari mana awal sempat ada statement PKS mau dukung Bobi dalam Pilgub Sumut yang kemudian buru-buru direvisi. Kalau berdasarkan keterangan dari di sini Bang Saleh Daulay, Bobi itu bagus banget dari kinerja sebagai sosok muda. Kenapa harus mikir lagi PKS? Bagaimana? Ya, kemarin itu kan karena doorstop, Presiden baru menyerahkan SK Gubernur Maluku, lalu ditanya tentang Maluku. Sehingga Presiden PKS mengira itu adalah yang ditanya Gubernur Maluku. Padahal untuk Sumatera Utara sampai saat ini DPP PKS belum memutuskan. Walaupun kami sudah bertemu, sudah memanggil 2 calon ini, yaitu Bang Edi Rahmayadi dan Pak Bobi Nasution. Jadi saat ini sedang kami bahas, sedang kami kaji, sedang kami komunikasikan, dan sampai saat ini kami belum memutuskan siapa calon yang akan kami usung. Oke, sekarang saya ke Mas Ciko. Mas Ciko, lantas PDIP seperti apa ini? Bobi diusung ramai-ramai oleh partai politik. Kalau dari PDIP, bagaimana? Ya, bagus dong kalau begitu. Tapi kan gini, PDI Perjuangan ini kan eksistensinya sudah teruji, terbukti, dan selalu signifikan perolehan suaranya di Sumatera Utara.
Nah, artinya kami juga cukup diminati oleh masyarakat dan kami juga mengetahui permasalahan-permasalahan di daerah tersebut. Artinya kami merasa pantas untuk mengusung calon dari internal kader kami. Itu dulu. Jadi kita mencoba sekarang sedang mengerucutkan nama dari internal kader kami, baik itu untuk dicalonkan sebagai calon gubernur ataupun calon wakil gubernur, tergantung nanti bagaimana perkembangannya dinantikan. Ada nama-nama seperti Pak Sutarto, Nixon Nababan, Sofyan Tan, ada juga Pak Jarod yang punya pengalaman bertarung di Sumatera Utara, dan kita juga tetap membuka jalur komunikasi dengan semua partai politik tanpa kecuali, dan baru-baru ini juga saling berkunjung dengan Partai Keadilan Sejahtera. Dan saya rasa kalau akan ada calon di luar satu calon atau yang akan melawan kota kosong, akan lebih baik bagi masyarakat dimanapun di seluruh Indonesia terkait dengan pilkada, karena artinya rakyat diberikan alternatif pilihan, karena tidak semua juga bisa tertampung aspirasinya di satu kubu atau satu calon. Oke, Bang Kodari boleh dikomentari. Bang Saleh dengan tokoh yang diusung bersama dengan 7 partai politik lainnya, Bobi, tapi di sini PDIP, PD juga. Suara kita signifikan. Calonin siapa aja kita tahu. Jelas suara kita di Sumatera Utara. Ada nama Edi Rahmayadi, Nixon Nababan. Ya, saya kembali sebetulnya kepada prinsip dasar dalam pemilihan calon di pilkada ya, bahwa partai politik itu umumnya mencari calon yang menang. Nah, surveinya pada hari ini saya kira memang mengerucut kepada 2 nama saja yang punya peluang yang besar, yaitu Bobi Nasution dan kedua Edi Rahmayadi. Dulu sebelum Pilpres, saya pernah ada survei di sana, ada 3 nama yang cukup signifikan. Nama yang ketiga itu adalah siapa? Musa Rajeksa, wakilnya Ijek atau panggilannya Ijek, wakilnya Pak Edi Rahmayadi kemarin. Tetapi kan kita tahu perkembangan terakhir bahwa Partai Golkar, partainya Ijek ya, itu kan Ijek ketua DPD Golkar di Sumatera Utara ya, Bang Saleh ya. Nah, itu tidak dicalonkan oleh Partai Golkar. Partai Golkar mencalonkan Bobi Nasution. Sebetulnya juga cukup wajar juga, karena kalau ingat data pada sebelum Pilpres itu memang selisihnya ke Ijek itu agak jauh sebetulnya, Bang. Ini kalau saya data yang saya punya gitu ya. Jadi Bobi, lalu kemudian Edi, lalu agak jauh ke Musa gitu. Artinya Musa punya peluang tetapi agak berat lah begitu. Jadi saya kira pada hari ini memang kalau bicara elektabilitas pilihannya cuma 2 itu. Kalau bicara PDI Perjuangan saya kira ada kesulitan sedikit banyak, karena Pak Edi ini kan kalau lihat pertarungan pilkada sebelumnya adalah pertama lawan PDI Perjuangan, yang kedua memang didukung oleh komunitas dan tokoh-tokoh yang backgroundnya itu atau basisnya itu bukan basisnya PDI Perjuangan gitu. Barangkali agak mirip-mirip analoginya seperti PDI Perjuangan mendukung Anies Baswedan di Jakarta lah. Ya kan, disebut namanya tapi hatinya juga belum tentu serak banget gitu. Nah, mau mengajukan calon-calon yang lain yang tadi disebut oleh Bang Ciko itu bisa saja secara teknis, karena setahu saya syaratnya kursi berapa, Bang? 20 kursi ya. Sementara PDI Perjuangan sebetulnya bisa maju karena kursinya 21 gitu. Ada 2 partai. Bisa mencalonkan calon sendiri ya, tanpa perlu berkoalisi. Kan kalau kan mau maju kan mau menang. Gitu. Kalau elektabilitasnya itu rendah, tentu peluang menangnya kecil. Jadi bingung nih antara mengajukan calon internal tetapi elektabilitasnya tidak tinggi, mengajukan Edi Rahmayadi tetapi background sosial budayanya itu berbeda gitu. Nah, kalau PKS saya nggak tahu apa alasannya. Mungkin mau ke Edi tetapi juga nggak mudah. Kenapa? Kursinya PKS kan cuman berapa tuh? 10 atau berapa gitu? 10 kan? Sementara syaratnya bisa 20. Jadi PKS pun mau bergerak mendukung Edi pun juga barang ini belum tentu bisa jalan gitu loh. Jadi saya kira ini yang membuat kenapa kemudian dukungan kepada Edi ini menjadi semacam stagnan, katakanlah begitu. Tapi saya kira melihat kuncinya ada di PDI Perjuangan, karena PDI Perjuangan sendiri pun bisa. Kalau PKS sendirian nggak bisa. Mas Ciko boleh dikomentari dong, Mas Ciko. Suara PDIP di Sumatera Utara ini bisa mencalonkan sendiri. Tapi mengenai elektabilitas sosok yang diusung nanti oleh PDIP, bisakah tidak mengalahkan gemilangnya sosok Bobi yang juga diusung oleh partai politik cukup banyak? Ini kadang-kadang nih yang disampaikan bukan yang diomongin sama Kodari gitu. Jadi gini, cuma biar seru aja. Tapi gini, apa yang disampaikan oleh Bung Kodari itu sebenarnya pas juga, nggak salah juga.
bahwa memang realitanya kan kita juga nggak bisa menafikan realita ya, bahwa kalau kita bicara hasil survei itu tadi dua nama tadi ya, Bobi dan Edi Rahmayadi. Dan tentu PDI Perjuangan seperti saya sampaikan di awal, kami kan sedang mengerucutkan nama dari internal. Entah itu akan kami calonkan sebagai calon gubernur, bisa juga sebagai calon wakil gubernur, tergantung nanti bagaimana kerjasama politik kita dengan partai politik lain yang memang sekarang lebih intensnya hanya dengan Partai Keadilan Sejahtera misalnya, tetapi juga kita juga selalu berkomunikasi dengan Pak Edi Rahmayadi. Jadi kemungkinan itu selalu ada. Tapi kalau kita bicara soal elektabilitas, hasil surveinya nggak salah apa yang disampaikan oleh Bung Kodari. Namun tentu kalau bicara itu, bila di antara nama calon itu belum ada yang melebihi 50%-an, saya rasa masih beatable lah, masih bisa dikejar dalam waktu beberapa bulan di musim kampanye. Oke, nah saya suka nih kalau Mas Ciko bilang ini sedikit realistis ya, bahwa nggak apa-apa lah kalau wakilnya saja. Itu artinya bahwa partai politik malam hari ini saya berbincang dengan mereka akan berpikir realistis. Apa jangan-jangan nanti bisa terjalinlah komunikasi koalisi PAN, mungkin nggak mungkin juga istiqomah mendukung Bobi, kalau misalnya digoyang dikit PDIP bisa jadi merapat. Pemirsa, kita nggak tahu, sesaat lagi. Sepertinya hati nurani saya dengan hati nurani Pak Usman dan teman-teman semua kok berdetar bersama gitu loh. Itu saya nggak tahu tanda-tandanya itu seperti apa. Tapi di tataran kami, PDI Perjuangan maupun PKS, tidak ada wewenang kami untuk memutuskan siapa calon gubernur Sumatera Utara. Kalau usulan, boleh. Namanya juga usulan. Ini sebetulnya kunjungan balasan karena PKS sudah 2 kali datang ke PDIP. Kunjungan balasan ini adalah dalam rangka untuk mempererat tali persaudaraan antara dua partai, PKS dan PDIP. Nah, tentu saja kedekatan ini akan kita jadikan modal untuk sama-sama melangkah untuk membangun Sumatera Utara agar lebih baik ke depan. Sebenarnya kebersamaan itu kita ingin bangun bukan saja nanti di provinsi, tetapi juga sampai ke kabupaten kota. Ini masih dalam proses. Ya, makin intens ya komunikasi PKS dan juga PDIP. Sekarang saya ke Bang Kodari terlebih dahulu. Bang, coba jelaskan skenario yang paling mungkin untuk saat ini untuk Pilgub Sumatera Utara. Mungkin tidak sih PKS, PDIP berkoalisi mendukung calonnya dan juga bisa mengajak partai politik, kita nggak tahu mungkin PAN atau juga P3, ataukah semua merapat ke Bobi lawan kota kosong Bobi, seperti apa? Saya mendengar kabar bahwa Mas Bobi itu menimbang-nimbang wakilnya adalah Bupati Serdang Bedagai ya, Pak Dharma Wijaya kalau nggak salah namanya, dan itu dari PDI Perjuangan. Jadi bisa jadi kebimbangan PDI Perjuangan pada hari ini sebetulnya selain bahwa merasa bahwa Edi Rahmayadi itu kompatibilitas sosiologis dan ideologisnya kurang cocok dengan PDI Perjuangan, tapi sebetulnya juga menimbang suatu opsi yang tidak mudah, bahwa PDI Perjuangan mendukung Mas Bobi dan mendapatkan posisi sebagai wakil gubernur. Kenapa saya sebut tidak mudah? Karena kita tahu suasana psikologis PDI Perjuangan, Ibu Mega dengan keluarga Pak Jokowi ya, pasca Pilpres 2024 itu tidak begitu bagus gitu. Jadi ini tarik-menarik antara realita elektabilitas dengan realita perasaan lah, katakanlah begitu. Nah, kemungkinan kedua PDI Perjuangan bergabung dengan PKS untuk mendukung Edi Rahmayadi. Menurut saya ini balik lagi tadi di depan sudah saya jelaskan tidak akan mudah karena pertama kemarin itu adalah lawan, yang kedua kompatibilitas sosiologis dan ideologisnya tidak ketemu. Opsi yang ketiga yang belum dibahas ya barangkali bisa menarik untuk dibahas di sini adalah PDI Perjuangan mengajukan calonnya sendiri internal. Misalnya tadi ada Ketua DPD Pak Rapidin Simbolon misalnya. Atau siapa misalnya, nanti biar tanya dengan Bang Saleh lah gitu ya. Dan wakilnya dari PKS gitu. Jadi Edi Rahmayadi justru tidak
bisa maju karena tidak ada partai politik yang mendukungnya. Nanti Bobi dengan koalisi besarnya, Grand Coalition-nya berhadapan dengan koalisi PDI Perjuangan dengan koalisi PKS, mengajukan entah siapa namanya. Nggak tahu namanya siapa calon gubernurnya dari PDI Perjuangan dan wakilnya dari PKS. Saya kira itu 3 skenario yang bisa terjadi. Nah, kalau opsi yang pertama terjadi di mana Mas Bobi didukung PDI Perjuangan dan wakilnya di PDI Perjuangan, maka Mas Bobi akan berhadapan dengan kota kosong karena PKS sendirian di luar 10 kursi tidak mencukupi karena syaratnya adalah 20 kursi. Begitu, Caca. Oke. Mas Iqbal, boleh dong dikomentari, opsi pertama ini agak ngeri-ngeri sedap ya kalau kemudian PKS ditinggalkan oleh PDIP karena merapat ke Bobi. Padahal komunikasi ini intens. Bagaimana? Ya, saya kira ini kan semuanya masih proses ya. Dan kami meyakini bahwa PKS kan punya 10 kursi. Dan selain 10 kursi, PKS ini punya mesin yang ini mungkin tidak didapat di partai lain. Mesin PKS ini sangat kuat ya, dan memang soliditas PKS dalam menjalankan berbagai macam pemilihan sudah terbukti. Dan kami pernah menjadi gubernur. Untuk itu memang kami perlu berhati-hati, perlu waspada, perlu mengkaji lebih dalam ya. Sehingga untuk Sumatera Utara ini kami mungkin dalam waktu dekat segera memutuskan, tetapi kita masih menunggu keputusan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat untuk menyampaikan keputusannya. Jadi untuk Sumatera Utara kami sudah final, tinggal di ujung, tinggal diputuskan. Dan memang ada 2 nama yang mengkerucut ini antara Bobi Nasution dan Bang Edi Rahmayadi. Kita doakan semoga nanti PKS dapat menentukan pilihan yang terbaik. Masih masuk juga Bobi. Oke, kalau misalnya saya dari PAN ini ingin tahu gini sebenarnya, kalau PAN ini memang istiqomah sekali sih untuk mendukung Bobi atau mungkin karena realistis pengen menang, didekati gencar oleh PKS bahkan juga PDIP, goyah juga ini iman atau bagaimana? Pertama ya, saya katakan tadi bahwa PAN itu termasuk yang pertama sekali mengusung Bobi ini, itu satu. Susah digoyang nih ya. Jadi yang kedua, jangan-jangan nanti justru kita yang ngajak nih PDIP sama PKS masuk ke sini gitu loh. Jadi sehingga apa yang disampaikan Pak Kodari tadi mungkin bisa melawan kota kosong kalau misalnya kita berhasil mendekati ini. Apalagi tadi kan kita lihat tuh, baik PDI Perjuangan maupun PKS mengatakan mereka tetap opsinya belum final. Katakanlah misalnya seperti PKS tadi. Ada 2 nama kan, Edi Rahmayadi sama Bobi Nasution gitu. Jangan-jangan nanti pilihannya malah justru Bobi Nasution gitu. Nah ini yang saya kira jadi wacana yang saya kira perlu diperluas gitu. Bagaimana caranya supaya ya kami dari koalisi kami ini bisa betul-betul memenangkan pertandingan ini. Ya, yang insya Allah saya kira nggak akan berubah lagi lah kalau PAN ya. PAN akan tetap konsisten berada di jalur untuk memenangkan Bobi Nasution karena kami yakin ini jalan benar, jalan yang insya Allah akan membawa kebaikan untuk Sumatera Utara. Oke, nah bagaimana Mas Ciko, dari 3 kronologis ini kan sebenarnya kita juga nggak tahu ya nanti arah yang diambil oleh PDIP seperti apa. Mungkin juga kemudian semua merapat ke Bobi lawan kota kosong ini seperti apa. Padahal sempat santer ini, katanya Bobi di blacklist sampai PDIP. Jadi begini, kalau kita bicara soal kepentingan warga Sumatera Utara, memang lebih baik calonnya lebih dari 1. Itu tadi sudah kami sampaikan, PDI Perjuangan akan mengupayakan sebisanya akan ada tandingannya lah dari calon yang sudah ada, yang sudah definitif. Tapi kalau soal satu rumah dengan Bang Saleh Daulay, saya nggak pernah canggung, karena saya juga pernah satu perahu dengan Bang Saleh. Jadi intinya sebenarnya semua masih cair. Kita lihat nanti, tapi doakan saja. Dan ini kita harus berpikir untuk rakyat. Dan saya rasa yang terbaik untuk rakyat tentunya bila ada alternatif selain satu calon melawan kota kosong. Oke, sekarang mungkin saya kembali lagi nih ke Bang Saleh. Bang Saleh sebenarnya bagaimana sih meyakinkan ke masyarakat Sumatera Utara bahwa koalisi gemuk ini memang karena ini sosok yang diinginkan oleh masyarakat, bukan karena faktor besar ada presiden di sana. Jadi kalau kita lihat ya, pertama kita lihat secara sosiologis memang pemilih yang paling banyak di Sumatera Utara itu kan angkatan muda, anak-anak muda, generasi muda. Nah karena itu kita mendorong pemimpin-pemimpin muda lahir. Dan bukan hanya pada pilkada seperti sekarang, bahkan pada pileg yang lalu justru banyak sekali anak-anak muda yang terpilih, terutama di PAN. Di PAN sekarang itu banyak sekali caleg-caleg yang baru ya masuk ke Senayan itu justru anak-anak muda. Itu satu. Yang kedua, kita melihat bahwa apa yang dikerjakan Bobi selama ini itu alhamdulillah kan koridornya sudah benar. Jadi kalau kita memberikan penilaian secara objektif, dia mungkin ya dapat dikatakan berhasil lah untuk memimpin Kota Medan. Yang ketiga, ini sekarang partai-partai ini itu secara objektif memang memberikan dukungan setelah melihat hasil-hasil survei.
tadi sudah Bang Kodari menjelaskan, dari kandidat-kandidat yang ada, Bobi ini masih yang teratas surveinya gitu loh. Jadi sebetulnya kan politik itu sangat pragmatis dalam artian untuk mencari kemenangan. Jadi mana yang kemungkinan untuk menang dan mana yang mungkin bisa dijadikan sebagai calon yang bisa memimpin dan memberikan sesuatu yang baru dan sesuatu yang membawa pada kesejahteraan, itulah yang dipilih oleh partai-partai. Nah, dalam konteks sekarang ini kita melihat Bobi ini saya kira nggak ada lawannya untuk sementara ini. Ya kan, dibandingkan sama Edi Rahmayadi sekalipun sekarang ini, saya lihat surveinya Bobi Nasution tuh masih lebih tinggi. Nah, karena itu tidak mungkin misalnya partai-partai seperti kami yang sudah dari awal mendukung lari lagi gitu, nggak mungkin. Mas Iqbal, bolehlah diberikan statement tantangan dari apa yang dikatakan oleh Bang Saleh Daulay di sini, bahwa Bobi seakan-akan nggak ada tandingannya di Sumatera Utara. Kalau dari PKS mencalonkan nama siapa yang sekiranya ini Bobi bisa lewat lah dengan calon ini, seperti apa? Ya makanya kami untuk menentukan ini perlu memang banyak kajian yang mendalam, mendengar bagian masukan dari tokoh-tokoh, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat. Karena masyarakat Sumatera ini memang agak lain, mereka ini agak kritis, memang pemilih rasional juga. Jadi mereka juga belum tentu uang yang punya banyak uang juga bisa menang. Tetapi lagi-lagi, kalau dia popularitasnya tinggi, karena kami sudah pernah bersama Bang Edi Rahmayadi, tentu saja sebagai incumbent juga punya yang namanya kinerja, kepuasan. Ini yang sedang kita uji, yang kita kaji. Dan Mas Bobi sebagai wali kota juga punya ruang-ruang untuk bisa membranding dirinya sebagai tokoh yang berprestasi. Jadi dua hal ini tentu saja kami sedang mengkaji, dan saya kira masyarakat Sumatera insya Allah akan mendapatkan pilihan yang terbaik. Dan PKS tentu saja akan memberikan yang terbaik buat masyarakat Sumatera. Oke, nanti saat lagi apa yang dikatakan oleh Mas Iqbal ini menarik untuk kita bahas. Masyarakat Sumatera Utara ini agak lain dalam artian apa? Bagaimana sih karakter dari pemilih Sumatera Utara? Mungkin tidak bahwa itu akan selesai kalau partai politik yang mengusung ini besar, gajah versus semut, atau mungkin tergantung calonnya dulu sesaat lagi. Partai itu pinter-pinter. Biasanya yang dilihat adalah elektabilitas. Kita milih yang menang dong, gimana? Yang dilihat biasanya elektabilitas, ya. Jangan dipikir partai itu enggak. Partai itu pinter-pinter, apalagi ketuanya. Bang Kodari, kalau koalisinya gemuk sekali dari Bobi ini, ibaratnya ada yang bilang katanya koalisi gajah versi semut. Ini menandakan bahwa siapapun yang nantang Bobi nanti di Sumatera Utara sulit untuk menang. Atau faktor masyarakat Sumatera Utara realistis tadi ada kah? Sebetulnya peluang untuk melawan itu masih ada kalau orangnya Edi Rahmayadi ya, karena kan dia petahana. Dan seingat saya surveinya pada waktu itu ya cukup lumayan juga. Tetapi masalah Edi pada hari ini, menurut saya nomor satu adalah soal dukungan partai politik. Partai politik yang punya kompatibilitas sosiologis dan ideologis dengan dia, yaitu PKS, kursinya cuma 10, nggak cukup untuk melaju. Sementara partai yang bisa memenuhi syarat jumlah kursi, yaitu PDI Perjuangan, justru tidak memiliki kompatibilitas sosiologis dan ideologis dengan Edi Rahmayadi gitu. Tadi Bang Iqbal ngomong masih mempertimbangkan. Sebetulnya kalau kursinya PKS itu cukup, menurut saya PKS sudah langsung mendukung Edi Rahmayadi. Apalagi kan sejarahnya memang yang sebelumnya, pemilihan sebelumnya PKS dukung Edi Rahmayadi gitu. Atau misalnya PKS punya teman partai politik lain yang sudah bersedia untuk mendukung Edi Rahmayadi dan jumlahnya mencukupi lebih dari 20%. Tapi masalahnya kan pada hari ini semua partai politik sudah ramai-ramai berkumpul di Edi Rahmayadi, di Bobi Nasution. Bahkan Bang Ciko ini ya kalau dari nada-nada suaranya sebetulnya menurut saya ini kirim-kirim pesan juga, pengen berpasangan dengan Bobi juga gitu loh. Iya, soalnya beliau biasanya galak sama saya, tapi hari ini kok baik sama saya gitu. Sependapat kami hari ini. Nah iya, kalau Bang Ciko itu sependapat dengan saya, itu saya kira tanda-tanda bahwa beliau ya membuka ruang bahwa PDI Perjuangan itu dukung Bobi gitu. Dan kalau itu terjadi, menurut saya ini perkembangan baru dalam pilkada kita dan politik kita. Karena PDI Perjuangan bergabung dengan Bobi menantunya Joko Widodo gitu. Ya, ditahan dulu karena kita mau, Mas Ciko pasti udah pengen balas nih ya. Ditahan dulu karena sekarang kita mau dengar
Suara-suara dari rakyat, khususnya masyarakat Sumatera Utara, rekan saya Wana Sari mau nanya-nanya kepada warga di Sumatera Utara. Wana, silahkan. Pilkada serentak ini akan digelar dalam beberapa bulan ke depan juga pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Sumatera Utara. Nah, sudah ada beberapa nama yang mencuat yang sedang mencari dukungan dari partai politik. Tetapi di sini kita tidak akan berbincang tentang sosok ataupun figur tokohnya, tetapi lebih kepada bagaimana sih harapan masyarakat Sumatera Utara untuk Pilkada Sumatera Utara, termasuk kira-kira tokoh ataupun figur seperti apa yang menurut mereka cocok memimpin Sumatera Utara. Saya akan berbincang, sudah ada 3 narasumber di sini. Pertama saya mau ke Samuel. Samuel, kira-kira pendapat kamu akan berjalan seperti apa Pilkada Sumatera Utara nanti? Pilkada yang bakal tanggapan saya soal Pilkada nanti yang pasti bakal berjalan dengan seru lah ya, dengan dinamika yang ada sampai saat ini. Dan juga ya saya harap juga siapapun nanti pemimpinnya nanti ya bakal jadi pemimpin yang menjadikan contoh yang baik, memberikan contoh yang baik, kayak gitu Kak. Menurut Samuel, kira-kira sosok seperti apa yang cocok ataupun yang pantas memimpin Sumatera Utara? Mungkin ya pemimpin yang punya kreativitas, inovatif dan juga kemampuan komunikasi yang baik lah kepada masyarakat gitu Kak. Itu sih. Baik, terima kasih Samuel. Saya mau ke sosok wanita muda di sebelah saya, ini ada Nazira. Nazira, selamat malam. Nazira, kalau pendapat Nazira kira-kira pengennya pemimpin Sumatera Utara ke depan itu seperti apa sih? Mengingat di tahun-tahun sebelumnya udah ada standar lah dari pilkada atau dari wali kota untuk Medan sendiri gitu kan Kak. Jadi untuk pemimpinnya sama sebenarnya, pemimpin yang kreatif atau mungkin pemimpin yang mungkin bisa berkomunikasi dengan berbagai kalangan nih di kota Medan sendiri gitu. Mulai dari kalangan Gen Z, mulai dari yang usianya udah produktif ataupun yang lain-lain. Sepertinya bisa dengan cermat lah menangkap apa yang dimau dari masyarakat kota Medan sendiri gitu sih Kak. Nah, ini kan kita akan bicara tentang Sumatera Utara yang skupnya lebih luas. Kira-kira menurut kamu akan seperti apa nanti pilkada berjalan di Sumut? Menurut saya pilkada yang akan dilangsungkan di Sumatera Utara sendiri sepertinya akan berjalan sengit karena dari KPU sendiri udah gencar nih kan Kak untuk sosialisasi, untuk mengurangi apatis-apatis dari masyarakat lah, dan banyaknya muncul nama-nama baru yang kita lihat sekarang kayaknya bakal terjadi hal-hal yang nggak terduga lah, nanti bakal sengit lah gitu Kak. Kira-kira figur-figur yang sudah mencuat namanya sekarang menurut Nazira itu seperti apa potensinya? Kalau untuk potensi sepertinya sama besarnya sih Kak, setiap nama yang udah muncul. Cuman lebih gimana mereka mensosialisasikannya sendiri aja, karena kan ada nama-nama yang baru, ada nama-nama yang bahkan udah pernah kita dengar sebelumnya itu udah muncul lah sekarang. Jadi gimana mereka mensosialisasikan, gimana mereka menampilkan diri mereka lah ke masyarakat gitu. Baik, terima kasih Nazira atas pendapatnya. Nah, satu narasumber lagi pemirsa, saya akan berbincang dengan Krismon ya. Oke, Krismon, harapan kamu untuk pemimpin Sumatera Utara ke depan seperti apa kira-kira? Inginnya punya gubernur yang kayak gimana? Kalau untuk harapan saya sendiri Kak, mungkin pemimpin yang memang bijaksana, pemimpin yang memang peduli akan halayak, peduli akan rakyat-rakyat yang di bawah, nggak cuma di atas yang dipentingkan. Tentu pemimpin yang memang betul-betul mengayomi masyarakat dan bisa memperbaiki segala kendala yang terjadi di Medan terkhususnya, mulai dari perekonomian, industri, dan hal-hal lain semacamnya. Mungkin pemimpin yang betul-betul peduli terhadap segala aspek yang ada Kak. Nah, ini kan bicara Sumatera Utara kan kita multi etnis, kemudian tantangan masyarakatnya juga akan lebih besar. Nah, kira-kira pemimpinnya harus seperti apa sih? Mungkin pemimpinnya memang harus lebih jeli ya Kak, karena di mana kita tahu masyarakat Medan itu memang masyarakat yang keras dan mereka sangat kritis Kak. Jadi mungkin pemimpin yang harus memimpin Medan ini nanti memang pemimpin yang sangat-sangat peduli terhadap apa yang terjadi dalam situasi sekarang. Baik, terima kasih Krismon atas waktunya. Itu tadi pemirsa, Caca dan pemirsa, pendapat masyarakat Kota Medan gimana sih kira-kira pemilu di Sumatera Utara nantinya akan berlangsung. Saya kembalikan ke Caca Anissa di studio.
Baik, terima kasih Wanasari. Ini nanya-nanya kepada masyarakat. Kalau dengar pendapat dari masyarakat, semuanya kritis-kritis ya. Benar ternyata apa kata oleh Mas Iqbal, kalau masyarakat Sumatera Utara ini punya kekhasan sendiri. Tapi apa yang dikatakan oleh Bang Kodari menarik untuk kita langsung tanya kepada Mas Ciko. Mas Ciko, hari ini kok baik sekali, santun sekali. Itu seakan-akan memberikan sinyal PDIP ini kalau dikulik sedikit ini langsung merapat ke Bobby nih. Benar nggak sih? Saya soalnya lagi di Belitung, lagi lihat-lihat resort nih. Dan kebetulan lagi sama Pak Jarod. Tadi Pak Jarod dengerin aja kita ngomong. Yang lebih tahu terkait dengan Sumatera Utara. Tapi pada prinsipnya gini, pilkada ini memang adalah kita harus menganggapnya juga relaksasi dari setelah Pilpres ya. Setelah Pilpres yang begitu keras pertarungannya di pilkada ini, justru di seluruh Indonesia karena dilakukan serentak, kerjasama politiknya itu cair. Jadi terbuka antara semua partai politik dengan partai politik manapun, tidak terbatas dengan koalisi-koalisi yang terjadi di Pilpres. Seperti juga dengan PAN, kita punya kerjasama politik di berbagai daerah, begitu juga dengan Partai Keadilan Sejahtera, kader PDI Perjuangan mendaftar ke kantor DPC maupun DPD Partai Amanat Nasional, begitu juga sebaliknya. Dan ini daerah-daerah lain terjadi, dan itu juga tidak tertutup kemungkinan di Sumatera Utara. Tapi tadi telah saya sampaikan bahwa kami dari PDI Perjuangan tentunya akan sangat sayang kalau tidak mencalonkan kader sendiri. Sebagai partai kader yang telah begitu lama dan mempersiapkan kader-kader kami melalui sekolah partai, melalui penugasan-penugasan sebagai anggota DPRD Provinsi, DPR RI, maupun kepala daerah, tentunya kader-kader kami ini memang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin, sehingga juga untuk kontestasi, apalagi di daerah yang suara kami signifikan, tentunya kita akan memprioritaskan kader kita. Tapi tidak tertutup kemungkinan kerjasama politik dengan pihak manapun. Namun memang akhir-akhir ini lebih seringnya dengan Partai Keadilan Sejahtera. Tapi juga dengan partainya Bang Saleh Daulay juga nggak tertutup kemungkinan. Dengan tokoh-tokoh yang lain juga nggak tertutup kemungkinan. Saya ingin mengutip kata-kata yang paling sering disebut oleh Mbak Puan akhir-akhir ini, dalam tanda kutip, menarik. Oh, menarik ya. Menarik sekali itu pernyataan tersebut untuk menarik orang nantinya. Oke, tapi apakah memang optimisme itu nanti bisa dibawa sampai akhir? Apa jangan-jangan partai-partai politik, sebut saja PKS ini agak ngeri juga ya kalau misalnya Bobby diusung oleh 7 partai politik. Apakah bisa kemudian menantang meskipun pede sekali PDIP? Nanti Mas Iqbal akan jawab usai jeda berikut. Mas Iqbal, kira-kira sebagai partai yang sekarang lagi gencar-gencarnya mendekati PDIP untuk mempasangkan atau berkoalisi dalam Pilgub Sumatera Utara, gentar nggak sih melihat Bobby ini didukung oleh banyak partai politik? Ya memang PKS ini kan udah biasa dikeroyok ya. Di Jakarta kita dikeroyok, kita bisa menang. Kan? Jadi memang kalau PKS ini kita memiliki kepentingan bukan hanya menang. Jadi partai politik itu terlalu rendah lah kalau hanya berpikir hanya menang saja, tetapi juga kita juga harus memikirkan siapa, bagaimana dampaknya ke depan, bagaimana penerimaan masyarakat. Kalau kita hanya berpikir menang misalnya dengan kotak kosong, lalu kita tidak memikirkan siapa yang kita usung, tentu saja ini juga tidak menjadi pendidikan politik baik bagi masyarakat. Tapi kalau yang memang dia punya kompetensi, punya pengalaman, lalu dengan kotak kosong, saya kira juga nggak masalah. Jadi ini masih kita kaji ya ke depannya, tetapi bagi PKS, yang namanya dikeroyok itu udah biasa lah, ya di semuanya melawan ya, dan memang ada kalanya kita menang juga gitu loh, ada kalanya kita kalah juga. Jadi soal politik menang kalah ini menurut saya bukan soal menangnya saja, tapi kita apakah kita berani bertanding atau tidak, apa kita bisa berlayar atau tidak. Dan soal kemenangan itu ada banyak faktor, tapi lagi-lagi kami melihat masyarakat Sumatera Utara ini kan masyarakat yang kritis, yang berani, yang tegas ya. Saya kebetulan juga lahir dan besar di sana. Saya melihat bahwa memang kita perlu figur yang kuat. Nah, ini penting ya, karena yang dihadapi itu masyarakat yang tentu saja memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada dari Mandailing, ada dari Jawa ya, ada dari Melayu, ada dari Nias.
dari daerah-daerah perbatasan dengan Sumatera Barat. Jadi ini tentu saja komposisi wakil juga penting jadi pertimbangan. Apakah wakil ini mewakili daerah suku lainnya. Dulu kami pernah punya yang mewakili masyarakat Jawa, bergabung dengan masyarakat Kayu. Ini juga kan pernah bereksperimen dan kita menang. Oke, meskipun tadi katanya akan menarik partai politik sebanyak-banyaknya, tapi nggak akan mungkin lah partai politik yang nanti akan berkoalisi dengan PDIP sebanyak koalisi yang didapat oleh Bobi. Banteng PDIP siap dikeroyok tidak sih di Sumatera Utara? Sebenarnya kan sama aja sama PKS. Kita punya pengalaman dikeroyok, dicoba untuk dihabisi dan lain-lain itu udah sering. PDI Perjuangan ini bukan partai yang baru berdiri kemarin sore, tapi juga berdiri di masa-masa kelam Orde Baru, di mana kita menjadi simbol perlawanan di situ. Ibu Megawati Soekarno Putri bahkan menjadi simbol perlawanan di sana. Dan kita juga sudah mengalami hal-hal yang lebih buruk dari sekedar dikeroyok di pemilu. Kantor kita pernah diserbu, pernah dibakar, pernah dibunuh kader-kadernya. Jadi ini bukan hal yang baru untuk bertarung, tetapi kita kembali lagi lebih memikirkan bagaimana rakyat di Sumatera Utara bisa mendapatkan pilihan yang bukan hanya satu kalau bisa. Harus ada alternatif pilihan, karena tentu aspirasinya juga berbeda-beda, belum tentu bisa ditampung di dalam satu visi dan misi hanya satu calon. Dan ini yang kita akan pikirkan ke depan. Makanya ketika kita mengusung, memang elektabilitas itu penting, tapi kita ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud dalam berbagai kesempatan di acara-acara partai kami. Beliau menyampaikan jangan sampai melupakan moralitas dan kompetensi. Ada karena kita buta oleh elektabilitas. Nah ini juga yang harus kita kedepankan, dan tentunya kalau kita mau jujur, sebenarnya dua nama tadi yang disebut seperti Bobi maupun Edi Rahmayadi memiliki segalanya. Mereka punya kompetensi, punya rekam jejak, punya pengalaman, elektabilitasnya juga cukup baik. Nah sekarang itu kita juga masih mendalami bagaimana nanti kita akan berpasangan dengan siapa, tapi tentunya PDI Perjuangan tetap ingin mencalonkan kader dari internal, baik itu sebagai calon gubernur ataupun calon wakil gubernur. Tapi untuk Sumatera Utara, untuk daerah sebesar Sumatera Utara dengan begitu heterogennya masyarakatnya, tentu akan lebih baik bila masyarakat di situ mendapatkan pilihan lebih dari satu. Oke, tapi mungkin pertanyaan untuk Mas Iqbal ya. Misalnya kita agak mundur sedikit. Misalnya kemudian PDIP merapat kepada Bobi, PKS kira-kira ikut nggak ya? Ya saya kira kan memang partai politik harus memilih. Tapi kalau kami tinggal sendiri itu saja juga nanti akan jadi harus memilih partai, kan nggak boleh nggak dukung ya, otomatis itu saya kira. Karena tadi nggak mungkin kita maju sendiri, dan syarat undang-undang pemilu kita harus memberikan dukungan ke siapapun. Dan kalau ternyata tinggal satu, ya itu saya kira lain lagi ceritanya. Itu memang pemilu agak lain namanya. Oke, sekarang saya ke Bang Saleh nih. Kayaknya nggak gentar nih ya. Kalau saya sih nggak ngerti ya bagaimana arena bertarung dari partai politik ketika pilgub. Tapi partai politik yang sedikit sekali koalisinya di sini, sebut saja koalisi semut ini, ada PKS dan PDIP. Nggak takut itu meskipun dikeroyok 7 partai? Ya, pertama saya mau komentari, kan memang belum dikeroyok. Karena apa? PKS sendiri kan masih terbuka kemungkinan untuk gabung ke Bobi. PDI juga kan begitu tadi. Jadi apalagi misalnya ada alternatif calon wakil gubernur mungkin diusung dari partai PDI atau mungkin PKS. Berarti kan istilah dikeroyok tadi sebetulnya menurut saya untuk Sumatera Utara saat ini belum tepat. Itu ya, satu. Yang kedua, memang dari koalisi kita ini nggak ada sebetulnya rencana kita mengeroyok siapapun. Kebetulan saja partai-partai itu datang. Tapi gerbongnya besar gitu. Iya, datang menawarkan, dan kebetulan Bobi itu sendiri kan datang ke partai-partai melakukan apa istilahnya roadshow, dan kemudian juga paparan kan. Lalu didukung. Kemudian yang ketiga, menurut saya andai katakanlah misalnya PDI Perjuangan dan PKS tidak mungkin bergabung di koalisinya Bobi yang ada sekarang. Menarik juga sebetulnya kata Pak Ciko tadi itu, menarik juga kalau PDIP gabung dengan PKS, bikin calon sendiri, ya kan? Dari itu kan banyak tadi nama-nama dari kader-kader PDI Perjuangan, apalagi tadi katanya pokoknya PDI Perjuangan kan mau nyalonin kader sendiri. Menarik sekali, dan ini akan jadi salah satu referensi politik kita secara nasional di mana PDI Perjuangan bisa bergabung dengan PKS. Jadi jangan hanya misalnya kayak di Jakarta kan sudah mulai nih diskusi. Ya silakan kan, itu sebetulnya kan kita tidak bisa
menjaga supaya mereka jangan bersatu. Justru politik itu pada akhirnya itu akan mengalir. Mengalir pada di mana nanti masing-masing partai ini akan mendapatkan kepentingannya sendiri dalam rangka memenangkan pilkada itu. Mengalir dalam artian apa? PDIP mengalir ke arah PKS, PKS bisa jadi mengalir ke PDI Perjuangan. Tetapi kami yang di koalisi Bobi ini tidak akan mengalir kemana-mana lagi. Udah bulat di sini gitu loh. Jadi nggak akan mengalir lagi. Jadi kita akan konsisten untuk mendukung ini. Anggaplah gitu. Bulat ya. Koalisi gajah tadi 7 partai politik dan koalisi semut tadi PKS dan PDIP ibarat slogan nasionalis religius nantinya. Tapi sebentar, koalisi besar ini akan penentu kemenangan tidak? Karena ada juga anggapan bahwa kadang-kadang partai politik nggak turun ke bawah juga gitu untuk membantu kemenangan calon. Ini bagaimana? Saya kira pemilihan langsung mengajarkan bahwa memang variabel utama itu adalah popularitas ya atau daya tarik seorang tokoh. Tetapi peran partai politik tentu saja penting. Nah, dari 3 kemungkinan yang saya tadi paparkan, untuk sementara ini saya tidak menyebut nama sebagai lawannya Mas Bobi, tetapi partai politik gitu. Jadi menurut saya pada hari ini kemungkinannya adalah 2 paslon, Bobi melawan koalisi PKS Perjuangan atau Perjuangan PKS. Maksudnya PDI gabung dengan PKS. Siapa calonnya masih belum kita ketahui pada hari ini. Wallahu alam bisawab nih siapa yang akan dicalonkan. Tetapi siapapun yang dicalonkan, ya dia akan menjadi sebuah pertarungan yang menarik di Sumatera Utara yang saya sebut sebagai The Clash of Gajah versus Banteng. Cakep. Bukan semut, gajah lawan banteng. Oh iya. Gajah versus banteng. Tapi sebentar, ini koalisi kita nggak akan kemana-mana ini. Akhirnya sudah mentok ibaratnya nggak akan mengalir. Tapi sebentar, kan ini belum ngomongin wakil. Biasanya kalau wakil mulai tuh partai-partai koalisi, kalau nggak pakai wakil kita bubar jalan. Nah ini bagaimana? Mengingat ini koalisi gemuk. Khusus PAN ya. Saya jelaskan kalau Partai Amanat Nasional itu begitu kita mendorong dan mendukung Bobi Nasution, kita berikan kesempatan kepada Bobi untuk mencari wakilnya. Tapi kalau kita diminta pendapat, misalnya katakan ada alternatif 3 atau 4 misalnya yang didorong gitu. Ya tentu kita akan kasih penilaian. Menurut kita kalau ini dari sisi sosiologis seperti ini. Bang, gimana konkret aja tadi? Bagaimana kalau wakilnya Bobi dari PDI Perjuangan, terima nggak? Bagus nggak? Selama itu diterima oleh Bobi Nasution, selama itu diterima oleh Bobi Nasution dan kemungkinan menang, ya kan? Itu tentu akan kita terima. Nggak ada masalah. Ini mentah-mentah pakai jaket merah ya dorong banget gitu loh kota kosong ya. Tapi begini Bang. Benar secara matematikanya kan kalau ngumpul lagi itu lawan kota kosong menang ini. Enggak, saya mau kasih tahu tambahannya sedikit lagi soal ini. Kalau misalnya ada gabungan misalnya antara Bobi dengan PDI Perjuangan misalnya seperti itu, maka kontestasi Pilpres kemarin itu akan mengerucut lebih ringan lagi kita gitu untuk mencari kohesivitas sosial kita. Jadi persatuan antar masyarakat itu akan lebih gampang dilakukan melalui pilkada ini. Oke Bang, sekiranya ini kan gajah versus banteng. Tapi ini akan bisa cair lagi tidak, mengingat ini belum bicara wakil. Biasanya kalau bicara wakil iman tuh suka goyah berkoalisi. Bagaimana? Ya kita belum bisa bicara terlalu panjang kan karena namanya belum muncul. Menurut saya nama itu juga nanti akan menggambarkan dinamika politik yang akan terjadi ya Bang ya. Iya gitu. Bobi lawan si A dengan Bobi lawan si X itu ceritanya bisa sangat-sangat berbeda. Bobi lawan Edi Rahmayadi dengan Bobi lawan ya kita nggak tahu siapa. Itu akan sangat-sangat berbeda. Atau mungkin netral Nagita aja gitu kan? Iya. Mau netral, nggak pilih partai politik, pakai Nagita aja gitu untuk Sumatera Utara gitu. Kelar semuanya, nggak ada PDIP. Semua mungkin, tetapi saya menganggap serius informasi bahwa Mas Bobi itu menimbang Bupati Serdang Bedagai yang latar belakangnya PDI Perjuangan sebagai calon wakilnya. Gitu. Jadi ya seperti yang dikatakan oleh Bang Saleh, ini akan menjadi koalisi sangat besar lawan kotak kosong dan karena Bobi populer ya. Lain kalau Bobinya nggak populer, kalau Bobinya nggak populer dilawan kotak kosong menang. Tapi karena Bobinya populer lawan kotak kosong kemungkinan besar akan dimenangkan oleh Bobi dan pasangannya tadi. Intinya kita tunggulah pemirsa, masih ada waktu untuk berpikir dari partai politik yang sekarang berkoalisi bisa saja berjalan, dari yang belum menentukan untuk berkoalisi bisa saja bergabung. Terima kasih Mas Ciko, Mas Iqbal, bahkan juga Bang Saleh Daulay dan tentunya untuk Bang Kodari. Sesaat lagi rekan saya Agita ini kayaknya ada informasi penting apa Gita? Ya betul sekali Caca dan juga pemirsa, sesaat lagi kami akan hadirkan informasi mengenai Komandan Pangkalan Udara Hasanuddin, Marsikal Pertama TNI Bonang Batuaji menemui keluarga korban penembakan terhadap seorang wanita pemulung oleh oknum anggota TNI AU di Palu, Sulawesi Tengah. Sesaat lagi informasinya untuk Anda.
Pemirsa, Komandan Pangkalan Udara Hasanuddin Marsikal Pertama TNI Bonang Batuaji menemui keluarga korban penembakan terhadap seorang wanita pemulung oleh oknum anggota TNI AU di Palu, Sulawesi Tengah. Pihaknya berjanji akan mengambil langkah tegas terkait kasus penembakan seorang wanita oleh oknum TNI AU Mutiara Palu. Komandan Pangkalan Udara dan Lanut Hasanuddin Marsikal Pertama TNI Bonang Batuaji berada di Palu, Sulawesi Tengah setelah mengetahui ada anggotanya dari detasemen TNI AU Mutiara Palu menembak seorang warga. Ia langsung menjenguk Jerni, korban penembakan oknum di Rumah Sakit Samaritan. Dirinya menyatakan akan menindak tegas anggotanya yang melakukan penembakan terhadap wanita pemulung pada Kamis sore kemarin. TNI AU juga berkomitmen untuk menanggung sepenuhnya biaya perawatan di rumah sakit serta memberikan santunan kepada keluarga korban. Sebelumnya, oknum anggota TNI Angkatan Udara diduga menembak pemulung yang tengah mencari kardus dan botol air mineral bekas di komplek rumah dinas TNI AU di Kabupaten Palu, Sulawesi Tengah. Peristiwa berawal ketika Jerni meskipun sudah dilarang, korban memaksa masuk kompleks rumah dinas TNI AU untuk mencari sisa kardus dan botol bekas. Tidak lama berselang, seorang oknum TNI AU keluar dari asrama membawa senapan angin dan menembak Jerni hingga mengenai pinggang sebelah kiri korban. Akibat penembakan itu, Jerni harus dirawat intensif di Rumah Sakit Samaritan Palu guna menjalani operasi untuk mengeluarkan proyektil peluru. Kita ketahui kemarin ada memang masyarakat yang masuk ke dalam pekarangan kita, dicoba untuk dilakukan pengusiran, tapi memang ada overaksi lah gitu yang akhirnya harus kita selesaikan sekarang. Saat ini sudah diselesaikan secepat mungkin sesuai dengan arahan pimpinan juga. Pelakunya akan kita proses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Korban saat ini sudah tertangani, sudah di rumah sakit. Alhamdulillah tadi pagi pun kondisinya sangat stabil. Jadi tidak ada situasi yang tadi malam kita dengar seperti apa, tidak begitu. Ternyata ringan, namun demikian memang dilaksanakan tindakan operasi kecil yang insya Allah pagi ini juga selesai. Demikian juga pihak keluarga, kita sudah saksikan bersama pihak keluarga maupun dari Bunda Dewan Penasehat, Sekjen punya semua perwakilan masyarakat sekitar rumah tinggal dari keluarga korban sudah hadir dan kita sudah membicarakan, bahkan kita sudah akan menyelesaikan dengan adat penyelesaian ini. Mudah-mudahan ke depan bisa segera kita selesaikan. Pemirsa, seorang penagih hutang ditemukan tewas dibakar tinggal kerangka di tempat pembakaran sampah di daerah Guguak, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Aksi sadis ini diduga dilakukan oleh pasangan suami istri yang merupakan nasabah koperasi simpan pinjam di mana korban bekerja. Kerangka berjenis kelamin perempuan atas nama Feni Ria Andriani yang bekerja di unit usaha simpan pinjam. Sebelumnya Feni dinyatakan hilang oleh pihak keluarga saat bekerja dan melakukan penagihan pinjaman kepada nasabah. Kepada polisi, pelaku mengaku menghabisi nyawa Feni bersama suaminya RN saat melakukan penagihan. Pelaku membakar korban untuk menghindari bau yang mencurigakan. Kita akan memperbarui informasi terkini bersama dengan Kasat Reskrim Polres 50 Kota, AKP Hendra. Selamat malam Pak Hendra. Halo Pak Hendra, selamat malam. Selamat malam Bu. Pak Hendra, bagaimana perkembangan kasus ini dan bagaimana kemudian para pelaku ini bisa melakukan aksi pembakaran terhadap korban? Terima kasih Bu. Jadi kita laporkan
untuk sementara kedua pelaku suami istri sudah kita amankan di Polres Mampel Kota. Jadi untuk motif dari pelaku membakar korban dikarenakan untuk menghilangkan jejak korban, yang mana korban ini adalah sebagai pegawai koperasi di wilayah Guguk, Kecamatan Guguk, Kabupaten 50 Kota. Baik, persisnya berapa banyak memang Pak hutang dari para pelaku ini kepada korban atau ke koperasi itu Pak? Jadi sudah kita lakukan pemeriksaan. Jadi menurut keterangan dari pelaku bahwa pelaku ini memiliki hutang kepada korban sebanyak 10 juta dengan ketentuan pembayaran sebanyak 10 minggu. Kita ulangi sebanyak 50 minggu. Demikian, Bu. Apakah sebelumnya dari pelaku maupun korban ini memang sudah sempat ada bersih tegang atau dilakukan penagihan mungkin dengan kekerasan sehingga akhirnya memicu para pelaku ini melakukan aksi yang keji ini, Pak? Jadi setelah kita lakukan pemeriksaan, sewaktu kejadian, waktu pagi sekitar jam 7 hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, korban ini menagih hutang kepada pelaku dan pelaku merasa tidak senang dilantaran pelaku didatangi atau ditagih hutang waktu pagi hari. Dan kemudian terjadilah cekcok antara korban dengan pelaku, dan pelaku merasa tidak senang dan langsung melakukan pemukulan terhadap korban menggunakan cangkul sebanyak 3 kali. Kemudian korban dicekik dengan tangan sebelah kanan, dan kemudian setelah terjatuh korban lalu diinjak oleh pelaku sebanyak 3 kali. Baik, Pak. Ini sempat diinformasikan bahwa korban ini sempat hilang untuk beberapa hari. Bagaimana kemudian akhirnya korban ini bisa ditemukan, Pak? Awal mulanya seperti apa? Ya, Bu, jadi keterangan dari suaminya melaporkan ke Polsek Guguk bahwa istrinya sudah 1 hari tidak datang atau tidak pulang ke rumah dan melaporkan ke Polsek Guguk. Kemudian kami gabungan dari Polres mencek TKP lokasi dari mana awalnya korban berangkat dari rumah. Kemudian kami sisir dan kami temukan jejak korban, kita lihat dari CCTV mengarah ke rumah pelaku. Demikian, Bu. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polres 50 Kota AKP Hendra sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Bu. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga yang sedang hamil 8 bulan tewas di tangan suaminya sendiri di rumah kontrakan di kawasan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Kejadian bermula karena sang suami sakit hati karena diingatkan sang istri agar segera berubah. Sakit hati karena diingatkan suami langsung melakukan kekerasan kepada istrinya sendiri. Sang suami juga menutup wajah korban memakai bantal sehingga tidak bisa bernafas. Pelaku melakukan sandiwara dengan berteriak minta tolong dan berpura-pura sedih. Curiga dengan sikap dan gerak-gerik pelaku, keluarga korban langsung melaporkan kejadian ini ke Polres Solo Kota. Dan kabar tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Benar sekali Agita, tapi saat lagi kita dapat menyaksikan One on One bersama Tisa Noveni dengan judul Mengejar Asa Demi Emas Indonesia. Saya Caca Anissa. Dan saya Agita Mahlika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.